Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 506 menghidupkan kembali leluhur. Sobat monyet, jangan khawatir. Bukannya aku sedang mempersiapkan untuk memurnikannya, tapi benda yang sangat berharga dan aneh seperti itu jarang sekali terlihat. Aku ingin mengoleksinya dan menjadikannya kenang-kenangan. Chu Feng tersenyum tipis, lalu segera setelah itu, mengukir formasi roh berskala kecil pada botol. Setelah itu, dia membalikkannya, lalu seberkas cahaya melesat keluar dari mulut botol. Area yang ditutupi oleh cahaya membuat Spirit Formation Essence mengalir secara terbalik, dan semuanya diserap ke dalam botol giok. Begitu saja, dengan sekejap, Chu Feng menyelesaikan pengumpulan semua Spirit Formation Essence dan memasukkannya ke dalam kosmos sak. Nak, jangan berpikir untuk memperbaiki benda ini atau nyawamu akan melayang. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Raja monyet mengerikan itu melirik Chu Feng, seolah tahu rencana Chu Feng, tetapi tidak melangkah terlalu jauh dan terus melangkah maju. Heh. Chu Feng terkekeh, menggaruk kepalanya, dan juga mengikuti. Asterista namun sebelum melangkah jauh, Raja monyet raksasa itu tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, ia melambaikan lengan bajunya yang besar dan melingkarkan Chu Feng ke atas, lalu bersamanya, dengan cepat terbang ke arah asal mereka. Saudara monyet, ada apa? Apakah kamu merasa ada yang tidak beres? Atas tindakan tiba-tiba Raja Monyet yang mengerikan itu, Chu Feng menduga bahwa itu pasti karena dia merasakan aura bahaya, atau dengan sifatnya, mustahil baginya untuk melarikan diri dengan liar. Baru saja, aku merasakan dua roh jahat di alam surga tingkat 9. Untungnya, mereka tidak memiliki kekuatan roh, jadi sebelum mereka menemukanmu dan aku mendeteksi mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan kultivasiku saat ini, aku mungkin tidak akan bisa lolos dari tangan mereka. Makam kaisar ini kacau balau. Banyak barikade telah dibuka, dan cepat atau lambat, roh jahat akan mengetahuinya. Ketika mereka berlarian kemana-mana dan saling membunuh, itu akan menjadi lebih berbahaya. Dengan kultivasi kita tidak akan bisa memasuki makam kaisar lagi dari tempat ini. Raja Monyet mengerikan menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, meskipun Chu Feng agak enggan, dia tidak punya pilihan. Bahkan Raja Monyet mengerikan pun menyusut, jadi dengan kultivasinya yang kecil di alam surga tingkat 1, apa yang bisa dia lakukan? Selain itu, di jalan, mereka bahkan tidak melihat harta karun apapun. Bahkan keterampilan rahasia pun dijadikan jebakan. Chu Feng merasa bahwa itu karena lelaki tua berpakaian hitam itu. Dengan dia membuka jalan di depan, bahkan jika Chu Feng terus mengambil risiko dan terus maju, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Manfaat yang bisa dilihat tentu akan diambil oleh orang tua berpakaian hitam itu, jadi Chu Feng memutuskan untuk kembali ke sekolah naga Azure saja. Bagaimanapun, saat ini dinasti Jiang sedang dilanda bencana. Kemungkinan besar seluruh benua 9 provinsi akan hancur berantakan. Pada saat seperti ini, dia dan Raja Monyet Monster harus kembali ke sekolah naga biru untuk mengendalikan situasi. Kalau tidak, jika ada kesalahan, sekolah naga biru yang belum selesai dibangun kembali kemungkinan besar akan hancur total. Di dalam pegunungan Azure Dragon, pembangunan kembali sekolah Azure Dragon berlangsung dengan sangat sukses. Banyak bangunan utama telah selesai dibangun. Suasananya megah, dan dibandingkan dengan sekolah Azure Dragon sebelumnya, sekolah ini jauh lebih spektakuler. Tidak peduli apakah itu skala atau kualitas, keduanya dibangun dengan sangat baik, dan penampilan yang gemilang terlihat di mana-mana. Terlebih lagi, saat ini, sudah ada murid dan tetua yang tinggal di banyak gedung. Dapat dilihat bahwa beberapa murid sedang berkultivasi dan beberapa murid sedang berbincang-bincang. Ada banyak wajah baru, tetapi semuanya memiliki bakat luar biasa. Ada ekspresi gembira di wajah semua orang. Namun, mereka tidak tahu bahwa saat ini, benua 9 provinsi sedang menghadapi malapetaka. Setidaknya dinasti Jiang, kekuatan besar yang disebut sebagai penguasa 9 provinsi selama bertahun-tahun, sangat mungkin akan digantikan oleh yang lain, dan benua itu akan mengalami kekacauan. Setelah Chu Feng kembali ke sekolah naga biru, dia tidak pergi menemui Li Zhangqing. Dia langsung datang ke pusat sekolah naga biru, ke istana terluas. Di tempat itu tinggal beberapa tetua yang kekuatannya cukup baik, dan karena itu merupakan daerah terlarang, maka ketika melihat sesosok tubuh turun dari langit, mereka semua pun meningkatkan kewaspadaannya, seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Namun, setelah mereka melihat dengan jelas penampilan orang itu, mereka buru-buru memberi jalan. Selain itu, ekspresi rendah hati memenuhi wajah mereka karena mereka sudah mengenali bahwa orang yang datang adalah orang yang melakukan perbuatan baik membangun kembali sekolah Azure Dragon, Chu Feng. Setelah Chu Feng memasuki istana, ia berjalan ke istana bawah tanah. Di dalam istana bawah tanah, ia meletakkan formasi roh, lalu dengan sangat cepat, sebuah pintu masuk muncul. Itu adalah pintu masuk ke makam 1000 tulang. Namun, di atas pintu masuk saat ini, sebuah bangunan besar menutupinya. Jadi, tempat ini juga menjadi area terlarang.
Setelah tiba di makam 1000 tulang, Chu Feng menceritakan kepada pendiri naga biru segala hal tentang pembukaan makam kaisar, dan juga tentang dinasti Jiang yang menghadapi bencana. Chu Feng, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan mengabaikan masalah ini. Setelah mengetahui segalanya, pendiri naga Azure mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Leluhur, sebenarnya, aku juga ingin membantu dinasti Jiang. Lagi pula, saat ini, tenaga kerja untuk membangun kembali sekolah naga biru berasal dari dinasti Jiang. Semua orang di benua 9 provinsi tahu bahwa hubungan sekolah naga biruku dengan dinasti Jiang tidaklah sederhana. Jadi, jika ketiga dinasti benar-benar ingin membasmi dinasti Jiang, sekolah naga biruku kemungkinan besar tidak akan terhindar dari kehancuran. Namun, dengan kekuatan kita, aku khawatir kita tidak dapat menyelamatkan dinasti Jiang. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Chu Feng, apakah spiritualis dunia jubah ungu yang kau ceritakan terakhir kali masih di sini? Setelah berpikir sejenak, pendiri naga Azure bertanya. Kau berbicara tentang saudara monyet. Ya, konon binatang buas dari Gunung 1000 Monster akan hidup dan mati bersama sekolah naga biru. Jawab Chu Feng. Aku tidak pernah menyangka bahwa monster mengerikan ini akan memiliki persahabatan yang begitu kuat. Terserahlah. Karena keadaan saat ini, tidak ada cara lain. Suruh dia datang, aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuannya. Kata pendiri naga Azure. Leluhur, mungkinkah itu yang kau maksud? Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraannya, karena dia sudah mendengar makna di balik kata-katanya. Anak kecil, kau benar-benar bertanya meskipun kau sudah tahu jawabannya. Pendiri naga biru menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, lalu berkata, dulu, dinasti Jiang juga telah menunjukkan kebaikan kepadaku, jadi aku tidak bisa hanya melihat mereka mati seperti ini. Selain itu, ketika dinasti lain datang untuk memerintah benua 9 provinsi, mereka mungkin tidak akan memperlakukan pasukan dan warga di sini dengan baik. Jadi, aku ingin membiarkan binatang mengerikan itu membantuku bangkit kembali, menggunakan tulang-tulang tuaku untuk membantu dinasti Jiang, dan bertarung melawan 3 dinasti. Aku mengerti leluhur. Aku akan pergi sekarang. Meskipun dia sudah menduganya, ketika pendiri naga Azure secara pribadi mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng masih sangat bersemangat. Setelah itu, Chu Feng memberitahu Raja Monyet mengerikan tentang pendiri naga biru. Setelah mengetahui bahwa pendiri naga biru ada di dunia ini saat ini, bahkan dia pun terkejut. Bagaimanapun, setelah 1000 tahun, tidak peduli apakah itu manusia atau kesadaran, mereka harus dihancurkan. Namun, terkejut adalah terkejut. Raja Monyet Raksasa tidak banyak bertanya dan langsung menyetujui permintaan Chu Feng. Setuju untuk membantu pendiri naga biru bangkit kembali. Jadi, Chu Feng membawa Raja Monyet mengerikan dan memasuki makam 1000 tulang untuk bertemu dengan pendiri naga biru. Dan melihat kesadarannya yang kuat dan mayatnya yang lengkap, juga mutiara istimewa itu, Raja Monyet Monster itu sangat terkejut. Namun, menghadapi energi sumber yang lengkap dari seorang ahli di puncak alam surga, serta mutiara harta karun misterius yang berkekuatan istimewa, Raja Monyet Monster tidak melakukan tindakan penjarahan apapun. Sebaliknya, ia mengubah sikapnya yang biasa dan dengan hormat berkata kepada pendiri Azure Dragon, pendiri Azure Dragon. Dari segi usia, Anda adalah senior saya, dari segi status, Anda adalah leluhur saudara laki-laki saya. Katakan padaku, apa yang perlu aku lakukan untuk membantumu bangkit kembali?